Baik, selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita sekalian. Mohon izin, mohon maaf mengganggu waktu dan dengan kesibukan kita. Kami dalam sesi hari ini meminta waktu Bapak Ibu untuk sharing bersama terkait dengan salah satu bagian dari proses dari pendidikan guru penggerak angkatan kelima. Hari ini kami akan sharing atau berbagi tentang bagaimana membangun budaya positif di sekolah kita. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdiskusi Bapak Ibu ya dengan apa yang ada. Dan sebelum kita lebih jauh, mungkin akan disampaikan kata pengantar atau pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Silor. Pada pagi hari ini atau siang hari ini, sesuai dengan undangannya berkaitan dengan kegiatan guru penggerak, yaitu Pak Agustinus Ranti Tampang, yang mana pada siang hari ini akan memaparkan yaitu yang berkaitan yaitu grup untuk sharing ya budaya positif, yaitu berkaitan dengan materi modul keempat yang sejujurnya nanti ada 10 modul yang harus selesaikan ya sampai nanti bulan Desember. Pada siang hari ini berkaitan dengan materi Pak Agus Ranti Tampang, yaitu yang berkaitan dengan budaya positif. Barangkali ini semua nanti sebagai bahan kesepakatan kita, yaitu untuk bagaimana kita melaksanakan proses belajar mengajar yang berkaitan dengan budaya positif ini bisa kita terapkan dalam keseharian. Yang kemarin kami sudah di dalam budaya kerja itu juga nanti selaras bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga ini akan menjadikan suatu budaya. Mungkin itu Bapak sekalian, terima kasih. Mungkin yang perlu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi mungkin langsung saja Bapak Ibu untuk sesi sharing pada hari ini kami men-sharingkan ya. Mohon izin bahwa ini bukan persepsi kami pribadi, tetapi dari modul yang sudah ada, modul keempat dari pendidikan guru penggerak, ada penulis modulnya. Saya yakin bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah konsen dalam bagaimana pengembangan psikologi pembelajaran. Baik, mungkin Pak kami langsung saja. Ya, Bapak Ibu, mungkin langsung saja apa sebenarnya dari inti yang kami sharingkan. Semoga kelihatan ya Bapak Ibu. Kita sepakat bahwa maksimal 120 menit. Ya, semoga jam 4 sudah bisa selesai. Ada 30
atau 37 slide sebenarnya. Mungkin mohon izin saya akan menyampaikan yang poin-poin penting saja, karena kalau dibahas detail semua kami menyelesaikan itu satu modul kurang lebih 2 minggu lebih. Ya, ini kita akan press jadi 2 jam. Jadi sekiranya yang poin penting yang saya bisa ini sampaikan, dan yang sejauh yang saya pahami ya Bapak Ibu ya, saya juga masih terbatas dan sama-sama kita belajar. Baik, Bapak Ibu, ya biasanya pertanyaan pemantik untuk kita semua. Silakan Pak. Yang pertama, ya, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang ada di depan? Poin 1, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu juga dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Pernyataan kedua. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebelum lebih jauh sebenarnya Bapak Ibu, ini juga ketika mempelajari ini bukan hanya sebanyak anak sekolah kita, murid kita, tetapi anak kedua kita di rumah, bagaimana menanamkan kedisiplinan sejak dini bagi mereka. Jadi penerapannya sebenarnya sangat baik-baik ya. Nah, Bapak Ibu 1, 2, 3, apakah ini disetujui? Yang setuju poin 1, bolehkah mengacungkan tangannya? Oke, hampir separuh ya. Yang setuju poin 2, sama ya? Atau 1, 2, 3, siapa yang setuju 1, 2, 3? Apalagi 3 ya? Oke. Ya. Diingat ya Bapak Ibu ya, bahwa hukuman dan 2 poin sebenarnya, hukuman dan penghargaan. Ya, kita akan lihat apa sebenarnya persepsi dari penyampaian dari modul ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Yang kita akan bahas bersama ada 6 topik yang utama. Namun saya sudah menyampaikan kita akan fokus ke yang bisa dilakukan atau diterapkan kepada murid-murid kita. Pertanyaan saya selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira sudah clear-kah kita dengan mendisiplinkan anak hari ini? Apakah kita sudah beres di tahap itu? Tidak ya? Belum ya? Pasti kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu, kita punya boleh dibilang mungkin dalam tanda kutip saya kerasahan. Ini metode apa sih, cara bagaimana untuk anak itu bisa lebih disiplin? Setuju ya Bapak Ibu ya? Apakah sama dengan apa yang saya rasakan? Setuju ya? Ya, makanya kita disebut pendidik bukan pengajar ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya tujuan utama kita adalah mau mendidik, menciptakan murid yang betul-betul menjadi murid yang baik. Nah, 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, itu tadi ada hukuman dan penghargaan. Kemudian ada istilah restitusi. Ya, nanti itu apa artinya kita akan bahas bersama. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan intinya nanti adalah bagaimana menerapkan restitusi kepada murid. Lanjut Pak. Nah, siapa yang mau praktek dulu dengan saya? Mungkin di depan. Pak Aris ya, minta tolong. Ya. Anggaplah saya punya sesuatu barang yang sangat berharga, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu cincin pernikahan atau apa. Anggaplah ini sesuatu yang berharga bagi saya. Saya kepalkan tangan. Boleh Bapak Ibu juga praktek kalau mau berpasangan. Nah, ini sesuatu yang sangat berharga bagi saya dan saya berupaya untuk
menjaga ini ya, jangan sampai kebuka, karena kalau kebuka ini rahasia. Saya bocor sama Pak Aris. Oke? Nah, sedangkan Pak Aris berupaya dengan apa itu? Dengan sekuat tenaga berbagai cara meminta saya untuk membuka, melihat apa sih benda ini. Ya. Boleh membujuk saya, mengancam saya harus buka kalau perlu. Atau merayu, menyuap dan apapun cara yang bisa dilakukan. Ya. Bisa Pak? Ya, boleh silakan. Saya akan bertahan dan Bapak harus memaksa saya untuk ya membuka apapun yang Bapak upaya yang Bapak lakukan. Bisa Pak? Bisa Pak? Sekuat tenaga Pak? Ya, bisa. Dibujuk, dipukul lagi. Iya, bisa lancang. Ya. Intinya Pak Aris bilang kalau Bapak mau buka akan terbuka nih, tapi kalau Bapak bersikukuh sulit ya. Ya betul. Nah, tapi kira-kira gimana kalau misalnya Pak Kamal yang buka ini? Bisa? Sama nggak bisa, tergantung yang punya ini. Oh gitu, kan mungkin Pak Kamal lebih kuat ya. Ya tergantung dari kekuatan yang membuka. Oke, Pak Kamal boleh minta bantuannya Pak. Ada sesuatu yang terima kasih Pak Haris. Ya. Bagus. Pertanyaan saya kenapa bukan perempuan yang Bapak minta? Nanti ada yang dokumentasikan. Pak Kamal, boleh minta. Oh, dari itu. Mohon izin Pak Kamal, saya punya sesuatu yang sangat berharga di sini. Bapak coba berusaha membukanya, tapi dalam satu sisi saya berupaya untuk menutupnya. Ya, kira-kira bisa nggak Pak? Nah, dikritik. Oke, silakan dulu Pak. Dibukanya Pak, mau dipaksa boleh sampai kelihatan. Saya kan berusaha. Saya berusaha juga untuk membuka, mempertahankan. Pak Kamal berusaha. Awas patah ya. Dari ilustrasi ini sebenarnya kita saat ini ada dalam kondisi apa ya? Ada ilusi kontrol Bapak Ibu. Ilusi itu apa ya Bapak? Ya. Ilusi, bayang ilusi. Sebenarnya anggap itu betul, tapi sebenarnya kenyataannya tidak ya, tidak benar. Nah, ilusi itu artinya sesuatu hal yang kita anggap menurut indera kita itu benar, tapi ternyata tidak benar. Kenyataannya tidak. Nah, bayang-bayang ilusi lah mungkin lebih paham ke situ ya. Bahwa pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kalau kita baca ya Bapak Ibu, ya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau tadi saya kalah, mungkin saja karena saya terpaksa ya, karena kekuatan paksaan dari misalnya tenaga Pak Kamal lebih kuat. Sebenarnya bisa. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih guru. Nah, teori kontrol yang menyatakan bahwa apa tadi itu Pak? Semua perilaku memiliki tujuan ya. Itu apa yang muncul? Nah, berarti apa yang menjadi pandangan kita selama ini? Murid mau dibentuk sesuka kita, semau kita, harus ke kanan, harus ke kiri.
ternyata itu ilusi. Ilusi yang kedua Pak, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa yang kita berikan ke murid-murid? Nah, rajin belajar ya. Nah, datang cepat waktu ya. Nah, apa lagi? Penguatan positif. Semualah yang nasihat kita, ya. Itu ilusi Bapak Ibu, bahwa itu efektif dan bermanfaat. Bisa bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan bahwa murid tersebut akan sadar ya. Kan setelah diberi penguatan, diberi nasihat, mereka akan sadar dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa saja menjadi murid yang tergantung pada apa pendapat kemuat guru. Kalau tidak ada guru yang menyampaikan, ya nggak ada perintah, nggak mau melakukan apa-apa ya. Nah, itu ketergantungan. Nah, ternyata itu ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan yang kita berikan itu adalah efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, saya yakin sudah mulai bergejolak kepala kita nih Bapak Ibu. Kalau begitu apa? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu ini dikasih PR tidak kerja, tiap pagi datang terlambat. Anak merasa bersalah ya. Kamu anaknya seperti ini, kamu. Oh, ada yang cuek juga, karena tidak mau pusing dengan ini ya. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Jadi kalau kita bilang ke anak kita, kamu ini anak yang tidak bagus, tidak ini, kita sedang mengajarkan mentalnya untuk menilai dirinya bahwa saya ini orang buruk sebenarnya, orang yang buruk ya, tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Pesan negatif boleh apa? Sebenarnya ada cara-cara yang bisa kita sampaikan sehingga anak itu tidak harus dengan, dalam tanda kutip, kalau keluar makian Bapak Ibu, wah, saya kira sebenarnya dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari kayaknya sudah kita lakukan sebenarnya. Tinggal dikuatkan. Bahasa di sini adalah penebalan, ya. Penebalan untuk bagaimana seorang pendidik ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita paksa anak kita untuk mengikuti kemauan kita. Besok harus begini, nanti harus begini. Nah, itu hanya ilusi bahwa orang dewasa yang percaya bahwa, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Mungkin karena anak takut, oke, saya dengarkan hari ini, tetapi itu tidak berlaku panjang. Tidak membentuk dia sebagai menjadi kebiasaan yang muncul dari diri sendiri ya, tersebut. Dan ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bapak Ibu, saya punya pengalaman memarahi anak-anak, justru di akhirnya saya dapat apa? Saya dimusuhi, saya dicuekin, dan ya tidak peduli sudah dengan kita.
Betul ya Bapak Ibu ya? Apakah saya ada yang mau punya pengalaman demikian? Ketika kita marah kemudian betul-betul marah, kan kita menganggap diri kita ini, saya kan guru nih ya, kamu siswa. Jadi ketika saya sebagai seorang dewasa marah, yang muncul apa Bapak Ibu? Bukannya anak ini makin respect kepada kita sebagai pemberi nasihat, justru permusuhan atau kebencian yang muncul. Ya ini katanya untuk memaksa itu hanya ilusi, ya, tidak sebagai. Oke lanjut Pak. Nah ini paradigma yang akan dibandingkan. Kalau yang sebelah kiri ini kebanyakan persepsi lama. Nah kalau di teori kontrol tadi, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sedangkan yang dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita harus bagaimana murid saya ini supaya sama cara pandangnya terhadap saya, ya. Saya lebih berkuasa atau lebih gimana ya tanda ininya, penempatan posisi kita sebenarnya dengan antara guru dan murid. Selanjutnya ya, perilaku. Semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang umum ya. Maksudnya begini, kira-kira kenapa anak bisa berbuat yang buruk atau yang menyalahi aturan yang umum lah, atau berbuat kesalahan lah? Ternyata itu pasti ada penyebabnya. Ada sesuatu yang membuat mereka akan dorongan, yang membuat mereka sampai melakukan itu. Misalnya saja, anak terlalu gimana ya di kelas tuh, terlalu vokal misalnya. Ada apa-apa, dia terus yang ini. Kita baru satu kata, dia sudah 5 kata. Berarti ada kebutuhannya yang sedang dia perjuangkan ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain, masih Pak? Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang bawah yang kita mau tuju sebenarnya. Model berpikir menang kalah itu dulu. Wah, kalau saya sudah berhasil melakukan ini dan murid merasa bersalah, saya menang, murid saya salah, kalah ya. Kamu ternyata ini. Nah, kita mau menuju ke ini, berpikir menang-menang, atau istilah kerennya win-win solution sebenarnya. Ya, kalau ada murid yang kurang disiplin, kita bagaimana sih supaya ada win-win solution? Lanjut Pak. Nah ini secara, saya sudah share materinya Bapak Ibu sampai dilihat. Kalau di sini tidak jelas, saya perlihatkan saja bagian secara ininya ya, grafiknya, bahwa ini teori kontrol. Mulai dari ya, kenapa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Semua perilaku memiliki tujuan karena ada teori motivasi Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan ini yang akan kita tuju. 5 posisi kontrol, kemudian sampai kepada segitiga restitusi. Ini kerangkanya. Dan di ujung sana ada kebutuhan manusia ya. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian apa ini? Penguasaannya, kekuasaan, butuh kekuasaan, kemudian kasih sayang dan diterima, kesenangan dan apa itu? Kebebasan, bebas, merasa bebas. Nah, merdeka. Lanjut Pak, nanti ada pembahasan selanjutnya. Ini saya tidak perlu jelaskan karena ini sebenarnya apa ya istilahnya ya? Makna kata itu apa? Iya.
definisi kata sebenarnya asal apa ya? Ya secara ini ya, bahwa disiplin itu belajar. Yang tanda merahnya ya saya sampaikannya, bahwa untuk menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Lanjut Pak, ini penjelasan kalimat makna disiplin sebenarnya. Nah, nilai-nilai kebijakan universal Bapak Ibu, ini yang kita bilang mungkin hal yang wajar bagi orang dewasa yang dilakukan, yang tidak perlu dijelaskan, mereka sudah paham. Tetapi apapun bunyi dari nilai-nilai ini kan sebenarnya muaranya ke ajaran agama kita masing-masing ya Bapak Ibu. Saya kira tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Nah, muaranya ini ke norma agama sebenarnya. Muncul nilai-nilai yang diterima secara umum. Ya misalnya menghargai orang lain, bagaimana bersikap sopan santun, ya. Nah itu kan nilai-nilai kebijakan yang saya kira semua orang akan mendukung itu, orang dewasa yang memahami, sehingga disebut kebajikan. Orang bajik punya kebajikan. Ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Situ tadi Pak ya. Oke. Nah di pemantik tadi apakah ini sama? Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, teori motivasi perilaku manusia, ini yang saya bilang, ini yang coba akan kita bangun ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak melakukan sesuatu karena takut dihukum ya. Daripada saya dimarahi guru, dihukum, oke, saya melakukan ini. Berarti anak ini melakukan sesuatu karena apa? Dorongan dari mana? Eksternal ya, bukan dari dirinya. Ya Bapak Ibu ya. Karena dia menghindari hukuman, maka ya berarti motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dari misalnya kita dari guru. Wah, supaya saya dapat nilai, saya harus kerjakan PR, menyelesaikan tugas. Nah, berarti apa? Mendapatkan imbalan. Itu motivasi eksternal juga ya. Nah, supaya saya dihargai, saya disayang sama Pak ini, Pak Bu ini, saya melakukan begini. Nah, itu masih motivasi eksternal. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini level yang boleh mungkin saya menyampaikan, ini sudah dewasa ya pemikirannya. Ketika saya melakukan ini karena apa? Bukan karena Pak Guru itu, bukan karena ini, tetapi ternyata untuk masa depan saya ya. Untuk bekal saya ke depan, masa depan. Itulah namanya muncul motivasi yang internal. Arahnya kita ke situ Bapak Ibu. Jadi kita tidak capek-capek lagi, kamu harus kerja PR, kamu harus datang tidak terlambat, kamu harus ibadah ketika jam ibadah, kamu harus ini dan itu. Tapi bagaimana menyadarkan siswa untuk mau menghargai dirinya. Ketika saya melakukan ini, apa sih nilainya? Nilai apa yang akan bukan berarti bahwa ini mungkin cara yang paling efektif ya Bapak Ibu ya. Mungkin dalam kondisi tertentu juga tidak cocok juga ya. Nanti kita lihatlah bagaimana. Tetapi dalam prakteknya bahwa beberapa alternatif kita harus menyiapkan untuk dalam rangka mendisiplinkan siswa. Kenapa? Karena kalau kita tetap dengan gaya tadi, marah-marah, yang rugi siapa? Pertama kita ya. Suka marah cepat tua misalnya, atau tekanan darah, timbul penyakit. Anak berubah tidak suka dimarahi, ternyata tidak. Besok diulang lagi. Kita tambah sakit hati lihat ya.
Kalau gitu jangan dimarahin. Setuju usulannya. Iya. Biarkan aja tambah nakal gitu ya. Oke, kita iya Pak. Ya. Silakan. Pak Imam. Seandainya ada mic Pak ya, supaya ini juga suara responnya bisa masuk. Maju aja Pak. Maju Pak. Bisa nggak Pak? Maju Pak. Maju Pak. Ya Pak, syuting Pak. Ya, soalnya ini di ya. Kasih ratu dulu, kasih ratu. Kuliah saya Pak. Dikit tadi Pak. Maksudnya Mary Pak. Oh, nanti kamu suka TVRI. Perkenalkan dulu Pak, biar terkenal. Nama saya Kamal dari kelas 12 Multimedia. Oh, ada ya pasti ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini teori motivasi. Ya, motivasi, memberikan motivasi kepada siswa dikaitkan dengan Merdeka Belajar. Saya melihat malah menurun, Pak. Karena ada statement tadi bahwa harus naik. Sehingga melarang pun, menyuruh pun, sehingga Bapak Ibu guru sebagian saya melihat sudah turun motivasinya. Kenapa? Dibina aja, diberi motivasi aja, ujung-ujungnya juga naik kelas. Padahal ada istilah lama, gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kenapa itu nggak dipakai di dalam Merdeka Belajar? Setiap ujian itu kan setiap anak sekolah itu pasti diuji, naik ke kelas tingkatan sama dengan iman selalu diuji, semakin meningkat semakin diuji. Tapi dampaknya seperti apa dengan dalam Merdeka Belajar sini motivasinya jadi menurun. Biar aja dulu begitu seperti Pak Agus bilang tadi, mau tambah nakal silakan aja. Tetap juga kita capek-capek bina tapi tetap juga seperti itu. Nah ini kaitannya dengan motivasi ini, dan motivasi memberikan motivasi kepada siswa seperti apa kaitannya dengan Merdeka Belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kamal. Jadi yang pernyataan saya yang ini saya tanda kutip tadi ya, biarkan aja itu sebenarnya apa? Sambil bercanda sebenarnya guyonan. Ya anekdot itu Pak. Jadi bapak nangkapnya dibiarkan. Tidak, ada strateginya. Tidak dengan marah-marah. Nah itu ya kuncinya sebenarnya gitu. Tetap kita kan pendidik ya Bapak Ibu ya. Nah, mendidiknya seperti apa? Apakah dengan nada yang keras atau apa? Nah, nanti kita akan lihat bagaimana di metode restitusi yang akan kita lakukan. Gitu Pak ya. Jadi bukan berarti sekarang dibiarkan sudah anak di Merdeka Belajar. Tidak. Sebenarnya kalau mau menjelaskan tadi disiplin itu sebenarnya artinya merdeka Pak. Menurut secara apa? Asal kata atau dari yang ditegaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro itu sebenarnya disiplin itu adalah merdeka. Nah, merdeka jangan kita pahami bahwa bebas semua. Bapak Ibu guru bebas juga, siswa bebas juga, tidak begitu ya? Ya. Oke lanjut Pak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Bukan berarti ketika anak akan tanpa larangan, tanpa dimarahi oleh guru, bukan berarti bertindak bebas sebebas-bebasnya, tapi apakah itu dia cakap untuk membuat itu tadi motivasi dari dalam ya, internal atau motivasi intrinsik yang mau dibangun sebenarnya dibiasakan. Karena itu tadi, kalau eksternal terus Bapak Ibu tidak berlaku panjang. Mungkin hari ini karena dia masih takut, saya masih ada di SMK nih, ketemu ibu itu, pasti saya ada tanggung jawab moral lagi atau rasa takut saya akan begini. Tidak berlaku selamanya. Saya harus, misalnya mohon izin Pak, saya harus sholat karena nanti ketemu lagi Pak ini, ditegur lagi saya. Nah, apakah itu dengan
motivasi itu yang dibangun oleh anak ini seterusnya akan ini. Pas selesai dari sini, sudah tidak ada Pak Kamal, saya mau ibadah mau tidak ada lagi ininya. Nah, tetapi kalau yang sudah terbangun adalah dia muncul dari dirinya sendiri. Oh, ini jam sholat misalnya, saya harus jam ibadah, saya harus memerintah ini Pak, memerintah cakap, memerintah dirinya sendiri, ya. Jam 3 masih Pak ya, lanjut. Nah, untuk Bapak Ibu wali kelas, dan di sini juga ada Pak Wakil Kesiswaan. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu, soalnya ini saya alami. Sudah berapa jauh kita memahami tentang aturan sekolah? Pernah baca Bu, Pak? Pak Aris belum, sama kita Pak. Saya sudah 10 tahun lebih di sini. Saya tidak tahu apa sebenarnya aturan sekolah itu. Yang muncul di kepala kita apa Bapak Ibu? Aturan yang kita bikin sendiri sebenarnya. Yang umum mungkin berlaku di ketika kita sekolah, misalnya apa ya? Baju di dalam, rambut gimana? Apalagi Bapak Ibu? Sepatu ini ada. Coba kita lihat aturan sekolah itu. Apakah itu sudah menjadi kesepakatan kita semua? Dan itu satu ya Bapak Ibu kitanya. Kedua, mungkin saja Bapak Wakil Kesiswaan sudah berupaya semaksimal mungkin menyampaikan di masa orientasi siswa. Tapi karena rombongan besar yang dihadapi, masuk nggak pikiran mereka? Ini apa sih yang diatur sebenarnya di sekolah? Ternyata permasalahannya kita tidak paham aturan yang tertulis. Siswa apalagi. Jadi kita ini berjuang, ayo aturan ini, aturan sekolah mana? Ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang sudah mau menguasai aturan sekolah dari bab berapa bab tuh Pak ya? Ada sekian bab ya. Pernah kita lihat Bapak Ibu? Oh ada di TW? Ada di tempel. Dan di dinding dulu itu poin-poin tidak masuk di aturan sekolah kalau saya lihat. Yang terbaru beda lagi Pak, Bu, beda. Yang terbaru itu 1 Januari 2022 Pak. Yang sudah ditetapkan kepala sekolah. Nah, kita mau menegakkan apa yang tidak kita ketahui secara pasti ya. Mohon maaf ini. Yang ditegakkan itu aturan yang pasti kita sudah pahami dah. Jangan-jangan, mohon izin, kita semua kena ini. Jangan-jangan dari aturan itu kita sendiri dulu yang langgar. Mohon izin, mohon maaf, saya juga kena sebenarnya. Kita mau tegakkan itu ke anak, kita dulu yang langgar misalnya. Mohon maaf sekali. Atau memang kita tidak paham kesepakatan mana yang sebenarnya kita mau atur ini. Saya kemarin waktu merazia anak yang rambutnya ini dapat yang begini Pak, yang bergaris itu. Kalau anak bersikeras, mana aturan sekolah yang tidak boleh garis? Nah, ada aturan. Kan yang kita pahami umum aja itu rapi. Ya rapi. Ya kan? Kita pahami rapi seperti apa. Nah ini yang akan dipertegas. Iya, ini dia punya persepsi. Saya kalau ini justru rapi sekali, ganteng dan modern, mengikuti tren. Kita mau berdebat apa? Itu satu contoh saja yang kecil. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu. Aturan sekolah itu secara umum. Nah, di kelas mari bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Buat perjanjian dengan anak-anak. Bukan berarti membuat aturan yang di luar aturan sekolah ya Bapak Ibu ya. Acuannya tetap aturan sekolah. Peraturan sebagai ininya. Jangan keluar dari situ. Ya, mungkin boleh variasi lah, tapi tidak melanggar apa yang hukum di atasnya misalnya. Ya, tidak melebihi. Boleh. Artinya supaya anak di kelas itu betul-betul paham apa sih yang mau yang diatur. Nah,
membuat ini jangan kita yang tulis. 1. Datang 7.15. Itu kan kayak undang-undang ya Bapak Ibu ya. Ajak anak-anak, mari kita buat kesepakatan. Kira-kira apa yang mau diyakini di kelas kita ini supaya kelas kita kelihatan paling paling disiplin. Kira-kira apa yo? Kalau pagi-pagi, oh semua kami di kelas ini pagi-pagi apa? Nah, ya. Nanti kan muncul dari mereka. Nah, bedanya kalau kita yang tentukan dengan mereka, bedanya kira-kira apa? Kalau dari mereka dengan kita yang memberi. Kalau mereka yang usulkan, tentunya punya tanggung jawab dong untuk lakukan. Daripada hanya melakukan apa yang diperintahkan Pak Guru atau Bu Guru. Ya. Ada 2 contoh Bapak Ibu. Oh ya ini tadi. Kenapa harus ada keyakinan kelas lagi ya? Padahal sudah ada peraturan sekolah yang tadi. Nah Bapak Ibu, kenapa orang pakai helm? Untuk melindungi kepala ibu dan otaknya. Takut ditilang, melindungi kepala. Bapak Ibu setuju yang mana? Melindungi kepala yang ada otaknya, Pak. Iya. Kalau ada otaknya nggak apa-apa nih dilindungi. Kalau peraturan maka kan takut tilang, itu kan peraturan. Tapi kalau dia menjadi keyakinan, kalau saya pakai helm kan untuk melindungi saya sendiri. Nah ini bedanya peraturan dengan keyakinan. Peraturan itu semacam apa ya? Kita tadi beranjak dari yang manusia merdeka ya. Tapi kalau segi sedemikian aturan yang harus kita lakukan justru tidak efektif. Nah, tapi kalau sudah menjadi keyakinan, saya harus pakai helm karena kepala saya, ini kepala saya. Mengapa ya? Sama ini ya, memakai masker. Kenapa harus peraturan datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ya, motivasi dari dalam yang kita mau. Lanjut Pak. Nah, untuk membangun budaya positif harus ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu ya, salah satu yang akan kita lakukan memang saya sudah sampaikan bukan hanya ini salah satu cara. Ini alternatif yang akan kita mulai bangun. Daripada kita bilang, gimana nih mendisiplinkan murid kok sudah tidak ada cara yang ini. Tapi kita tidak mau mencoba yang hal-hal baru. Yang Bapak Ibu. Oke. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu, kiri atau kanan? Ada 2 bagian itu. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang bagian kanan datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang bagian kiri, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kanan menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang di sana kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang keyakinan yang mana? Ya, jadi keyakinan itu semacam mensugesti ini ya, bukan semacam aturan yang terpampang dan harus wajib dilakukan, tetapi ada semangat membangun. Oh kami dan murid kami guru dan murid saling menyayangi. Artinya tidak ada yang saling berkelahi, ya? Tidak menghormati satu dengan yang lain. Kemudian kami murid yang semangat belajar.
Artinya kalau semangat belajar, ya tidak ada yang tidak kerja PR, kan semangat semua. Kayaknya lebih ini kalau saya sambil share penjelasannya ya Bapak Ibu ya, supaya takut saya salah menjelaskan. Kenapa penghargaan itu? Ada apa dengan penghargaan? Ini menurut survei dan penelitian ya Bapak Ibu ya. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberi, sehingga ini kehilangan motivasi dari dalam. Mungkin ini akan bertentangan ya dengan apa yang di pikiran kita. Oh, berarti nggak boleh menghargai anak. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari sebenarnya saya ini berbuat apa sih? Karena justru fokusnya kepada penghargaan itu. Ya, ini memang bahasa psikologi ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, penghargaan itu tidak efektif. Salah satu suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Nah, ini logika matematika. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa, berkecil hati. Kemungkinan lain kali saya tidak berusaha seperti sebelumnya. Jika suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu. Karena jika tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok misalnya, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya. Ketika orang disuruh diet untuk diberi penghargaan, katanya tidak berhasil ya. Ya. Hanya untuk menghargai atau mendapat wah kamu badannya bagus misalnya. Ketika penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain merasa iri ya. Ada anak terus kita, woi kamu hebat. Nah yang lain justru merasa tidak. Ya. Padahal pelayanan kita ini, anak kita ini, kita berupaya untuk semua bisa menjadi orang sukses. Kita fokus ke satu orang, diberi penghargaan, maka yang lain justru merasa dirinya tidak punya apa-apa. Oh, saya memang ini orangnya ini ya. Tidak ada sama sekali yang saya bisa andalkan misalnya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid tersebut termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Dia baik ketika kita ada, giliran kita tidak ada di kelas, nah perilakunya kita tidak tahu. Penghargaan menciptakan persaingan di kelas, persaingan menciptakan kecemasan. Jadi ini penelitian psikologi Bapak Ibu ya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka berarti mereka akan berhenti mencoba. Nah, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Riset pertama dalam suatu percobaan, sekelompok anak laki-laki 9 tahun melihat gambar-gambar wajah ditampilkan. Mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Dan pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset kedua, ini saya kira tidak intinya bahwa dia mengurangi ketepatan ya. Motivasinya yang mungkin jadi fokus ya. Penurunan kualitas.
Saya agak cepat saja karena lebih baik kita nanti diskusi. Yang materi saya sudah share di grup. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan mereka yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi sebenarnya lebih kepada apa motivasi yang mau kita bangun sebenarnya. Apakah sekedar untuk mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru, atau memang ada nilai yang dia yakini dia lakukan menjadi motivasi dari dalam dirinya ya. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, ini alasannya kenapa ranking dihilangkan ya Bapak Ibu ya. Ya, ada yang punya ranking, yang tidak punya ranking semakin tidak termotivasi. Kemudian motivasi ini yang mau dibangun, bahwa motivasi intrinsik itu dari dalam dirinya. Saat seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, sering menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberi penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu dia sedang rasakan secara alamiah. Ya, jadi beda kalau motivasinya hanya sekedar mendapat penghargaan, kemudian sama saja ya karyawan atau mungkin kita yang bekerja. Oh, saya mau bekerja begini hanya sekedar dapat penghargaan apa? Beda kalau kita merasa puas, oh saya sudah berhasil melakukan yang terbaik bagi tugas saya. Nah, mungkin sederhananya seperti itu. Nah, dalam posisi kita Bapak Ibu sebagai guru ada 5 posisi yang dalam posisi kontrol sebagai guru. Nah, mana yang sering kita posisi kita di mana nih? Ada 5 ya. Pertama itu posisinya sebagai penghukum. Contohnya kalau dia mau memarahi, menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu ini tidak bisa apa-apa, awas kamu ya. Nah, kemudian apa hasilnya? Memberontak dan menyalahkan orang lain. Nah, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya bagi murid, ya besok ulang lagi. Setelah kita marah-marah bukan berarti, nah bajunya keluar, besok keluar lagi. Jadi kesadaran dia untuk itu kan belum ada. Ada ya Bapak Ibu ya. Saya malah lihat, nah kalau sudah terlanjur di luar, gak usah pas lihat guru dimasukkan. Kalau sudah di luar ya di luar aja lah, berani bertanggung jawab. Saya di luar nih Pak, dia bikin alasan, panas Pak. Oh ya wajar juga ya, karena di kelas panas, ada AC, ada kipas angin. Nah berarti ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Kalau dia nyaman-nyaman aja dengan ininya, nah berarti kan bukan seluruhnya kesalahan anak sebenarnya. Ya. Yang kedua, kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya berceramah dan mengatakan, anak-anak seharusnya begini, saya bapak kecewa kalau kamu begini. Ini pembuat merasa bersalah. Misalnya kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah lelah mengingatkan, ibu ini stres banyak tugas. Nah ini akhirnya anak merasa bersalah ya, melakukan kesalahan. Apa hasilnya? Menyembunyikan atau menyangkal dan kemudian berbohong. Kaitannya dengan ini tidak perlu ini. Nah, murid akan cuma bilang, maaf ya Bu, saya salah, maaf ya Pak. Nah, dampaknya bagi murid, dia merasa rendah
diri. Nah, kalau kita mengambil posisi sebagai teman, ada juga ya Bapak Ibu ya, saking akrabnya kita dengan murid, hati-hati. Oh, ini posisinya teman ya. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukanlah demi ibu ya, daripada nanti saya ditegur kepala sekolah. Nah, kamu bagaimana? Ini kan jadi apa? Ada lobby ada semacam ini. Kamu harus begini ya, murid ini. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, jadi dia tidak juga takut karena Pak itu kan baik aja, tidak paling saya di ini. Nah, ini akan menciptakan murid yang bagaimana? Lemah, tidak mandiri, karena bergantung. Wah kan Pak itu bisa membela saya atau mengamankan saya. Daripada kamu dimarahi terlambat, ayo bagaimana nih? Nah, diamankan sekarang posisi menganggap posisi teman kepada murid. Yang keempat, posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Guru berkata, ini aturannya begini kan? Nah, kenapa kamu melakukan itu? Menyesuaikan diri, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, misalnya ini akan sebenarnya ini sudah agak ada ya. Jadi pemantau itu artinya nanti dampaknya kepada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu identitas yang gagal ya. Identitas berhasil sukses sudah masuk ke sini sebenarnya. Yang mau dituju adalah ini sebagai manajer. Kita sebagai manajer menghargai diri sendiri. Contohnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Nah itu, kalau anak salah, ditanya, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki. Nah, bukan kita mau mensugesti, kamu harus begini ya, kamu tidak dibangun dari kesadaran dia. Kan sebenarnya anak kita ini sudah usia 15-17 ke atas itu sudah tahap berpikirnya kan bukan lagi seperti ini ya. Sudah nilai-nilai kebajikan sebenarnya sudah ada, tinggal ini kan. Jadi hasilnya menguatkan pribadi, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia berefleksi. Ya, kita hanya menuntun. Nah, dampaknya murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ya. Jadi bukan sekedar karena kita mau dia berubah, kita buat dia bersalah, kita menghukum. Ujung-ujungnya hukuman tidak efektif. Nah, ini pernyataan. Saya kira ini nanti dilihat ya Bapak Ibu karena waktu. Nah, masuk kepada ini segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Goshen. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak dipanggil di ini untuk mau belajar dari kesalahannya itu, ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Ada tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ya, jadi ini tujuannya sebenarnya. Nah, setelah kamu melanggar, kira-kira menurut kamu apa ini yang harus kamu lakukan
supaya ini tidak terjadi lagi. Jadi kan mencari solusi dari apa yang membuat dia melanggar itu. Jadi fokus restitusi adalah mencari solusi sebenarnya. Bukan kita memberi solusi yang muncul dari diri kita ya. Kita gali supaya anak sendiri yang memunculkan, oh saya harus begini. Ya, seperti tadi yang saya bilang, kenapa tidak pakai seragam putih? Oh gimana nyucinya hari Minggu, besok Senin, karena minggunya sore hujan atau siang hujan. Nah, mau dipakai Senin pagi belum siap, akhirnya pakai seragam abu-abu. Nah, dicari gimana kira-kira supaya itu tidak terulang. Nah, setelah digali ditanya, dia sendiri yang bilang, oh iya Pak, saya salah, saya kurang mempersiapkan lebih awal. Nah, jadi sekali lagi fokusnya restitusi untuk mencari solusi dari apa yang membuat dia melanggar. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dalam restitusi ada tiga tahapan: validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Di dalam memvalidasi kebutuhan itu tadi Bapak Ibu, kenapa orang melanggar? Ternyata ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang 5 kebutuhan dasar manusia tadi bisa saja begini, karena mau dilihat temannya lebih mau ini ya, eksis atau ya tampil beda, kan itu kebutuhan ya. Sehingga dia berani melakukan sesuatu pelanggaran misalnya. Adakah cara-cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi dalam diskusi itu kita menggali seperti tadi yang saya coba lakukan. Kenapa tidur di saat pembelajaran di kelas, pergi mancing sampai sama temannya di sungai. Nah, pergi mancing, otomatis kan tidak tidur sampai entah sampai jam berapa, larut malam ya. Nah, berarti ada kebutuhannya di situ sehingga dia ini. Kemudian menstabilkan identitas, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi ditekankan nantinya semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Nah, tapi kita mau lihat apa yang perlu kita lakukan ini supaya kesalahan ini tidak terulang kembali ya. Kemudian anak-anak ini diajar untuk sebenarnya nilai-nilai apa, kesepakatan apa yang sudah menjadi itu tadi ya. Oh, murid harus lebih bertanggung jawab. Nah, itu akan keluar sendiri dari dirinya tanpa kita harus menyampaikan. Siswa harus datang tepat waktu, siswa harus ini dan itu. Kita pancing untuk dia punya keyakinan sendiri tentang apa yang dilakukan, bahwa itu sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal atau tidak, atau norma-norma umum yang berlaku. Nah, contoh dalam menstabilkan identitas, kita berkata, ini ketika menghadapi murid ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ayo kita cari masalahnya apa. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Nah, ini yang kita lakukan biasa ya, kita tuntut anak itu, kamu salah itu. Tidak fokus kepada penyelesaian masalah. Siapa yang salah, Bapak? Misalnya saja ini, ada siswa kelahi, kita fokus menelusuri siapa yang salah, siapa yang ini. Nah, mestinya dalam menstabilkan identitas kita tidak perlu ke situ, karena kan tidak akan ada ujungnya itu juga. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus. Apakah kamu bersikap baik kepada dirimu? Ini sebenarnya kepada ketika
dia akan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu memang tidak sesuai dengan yang semestinya. Maka digali, dibimbing untuk ini mencari lebih kepada untuk membuat anak yang merasa berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya ya. Bahwa ini sudah sebuah kesalahan, oke, diakui sebuah kesalahan, tetapi kita punya usaha, kita punya masih kesempatan untuk memperbaiki itu ya. Jadi jangan karena sudah salah, orang bilang sudah jatuh tambah di ya kasih ini ya, bagaimana mau bangkit anaknya? Sudah seperti itu tambah di ini bukan fokus kepada bagaimana menyelesaikan, membangkitkan anak itu kembali, belajar dari kesalahannya ya. Langkah kedua yang tadi validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali apa sih kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya untuk ya seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin karena anak itu mau butuh pengakuan atau butuh perhatian dari temannya, butuh disayangi oleh guru ya, atau untuk bersenang-senang sehingga dia melakukan. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu atau sikap tambahan lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul? Misalnya ini yang berkelahi ya. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok? Ini sudah mulai diajar bahwa memang ya kebutuhannya ada seperti ini. Oh, kamu rasa kebebasanmu dihalangi oleh temannya makanya berkelahi ya. Sampai di situ diajak bisa enggak melakukan yang lebih baik supaya tidak muncul pelanggaran itu tadi misalnya. Ada enggak hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk kamu tidak sampai melakukan pelanggaran itu kembali. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dibungkam dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apakah nilai yang kita percaya di kelas, kemudian apa yang disepakati, kamu ingin jadi anak seperti apa ya? Kita tanyakan ini ya. Apa kamu merasakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang seperti apa? Nah itu Bapak Ibu. Jadi tadi saya sudah mencoba ini. Pertama siswa yang rambutnya tidak rapi ya, sudah saya peringati ini anak ini tetap rambutnya ini ya, ini 11 WLP ya. Iya, sudah dikasih ini, tetap tidak mau potong rambut. Jadi saya panggil lah, ditanya, ini kamera tersembunyi ya. Ini pintu duluan melihatnya. Saya tanya, kenapa dia tidak potong rambut? Ternyata nggak ada uangnya untuk ini. Dia menunggu gajian tempat dia kerja. Nah, kita tidak pernah sejauh itu untuk melihat ini anak kenapa melanggar ya. Ternyata ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Yang kedua, saya coba untuk yang ini ya. Ya. Ini tidur saat pembelajaran. Saya ngajar, saya terakhir daftar hadir nih. Mana si anak ini? Temannya ngomong, Pak ada tidur di belakang. Ya, besoknya. Jadi saya panggil. Nah ini lakukan tadi ya, langkah-langkah restitusi, stabilkan identitasnya.
Setelah itu memvalidasi tindakan yang dilakukan ya salah, dia mau ngaku sendiri. Nah, yang ketiga banyak-banyakan keyakinannya ya. Seandainya seorangnya ini bisa di ini Bapak Ibu, dia bagaimana perasaannya, dia milihnya. Kamu suka gak kalau guru marah-marah atau dipanggil seperti ini? Ya dipanggil seperti ini Pak. Kan kalau dimarah itu selain malu ke teman, jatuh mentalnya. Anak juga itu tidak akan berubah kalau dimarahi di depan umum. Sudah orang dewasa Pak, bukan lagi ada ini yang sudah punya ini. Sama Bapak Ibu ya, kalau dimarahi dalam form seperti ini ayo. Sama anak juga begitu. Di depan teman-teman kita dimarahi, kamu ini tidak apa bajunya begitu. Ya. Oke, sekali lagi mungkin ini bukan satu-satunya cara atau alternatif, atau pada kondisi tertentu mungkin perlu ada alternatif lain. Tetapi itu tadi Bapak Ibu, bahwa murid sudah menjadi orang pribadi yang sedang berkembang. Kalau kita makin tekan perkembangan mereka, justru bukan mau jadi orang lebih baik. Proses pendidikan kita seperti apa? Di modul-modul sebelumnya Bapak Ibu, yang disampaikan Pak Karim itu guru menghamba kepada murid. Ya. Atau bahasa yang pernah saya dengar, kita ini pelayan untuk siswa-siswa kita, anak-anak kita. Jadi mindset atau paradigma yang sekedar kontrol tadi, pemberi hukuman, jadi pembuat merasa bersalah, mari kita geser Bapak Ibu ke yang membangun. Ini sudah menurut penelitian ya, bahwa pribadi yang berkembang kemudian dididik dengan cara-cara yang tepat dan positif, mereka akan menjadi murid yang berhasil di masa depan, ya, bukan jadi murid yang gagal. Nah, mungkin sampai di situ yang saya sampaikan. Adakah respon dari Bapak Ibu yang kita diskusikan? Oh, sudah pas jam ini ya. Jam ceklik masih ada 45 menit. Silakan Pak, Bu. Ya, bisa jadi refleksi Bapak Ibu ya. Yang tadinya Pak Agus suka marah-marah, sekarang orang yang jadi lemah lembut ya. Ya itu tadi, kita marah, konsekuensinya satu, efek negatifnya ke kita dulu. Kemudian ternyata setelah diteliti, hasil akhirnya tidak bagus. Anak justru mau berubah ketika dimarahin. Justru yang diwanti-wanti adalah permusuhan. Dia memusuhi kita. Nah, jadi memang saya yakin bahwa ini akan jadi pertentangan di mindset kita. Wah, gimana sih, nggak boleh ini. Nah, itu tadi bahwa murid kita adalah sudah menjadi pribadi dewasa yang sedang berkembang. Pastilah dia punya kesalahannya. Kita juga masih sering bikin kesalahan misalnya. Nah, justru di tahap itu anak buat pelanggaran, mari diberi pendampingan untuk dia menyadari kesalahannya dan mau mendorong dirinya untuk berubah. Jangan kita yang
Jadi dia terpaksa kalau kita yang ini ya, hanya sekedar supaya saya tidak dihukum lagi. Nah, setelah tidak ada perintah itu yang ditakuti, iya, kesadaran dirinya. Sekali lagi motivasi intrinsik yang mau kita bangun dari dalam dorongan diri kita untuk saya mau baik karena apa? Tujuannya untuk dihargai saja kah? Atau ya ada yang saya lakukan untuk membuat diri saya lebih baik. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, oh ya Bu. Ya. Ini sharing aja sih, pernah pengalaman nih Pak ya, kan tadi bukan teori sih, saran Bapak kan kalau jangan marah di depan umum, terus menegur dibawa ke tempat inilah ya, bisa BK gitu. Iya. Saya pernah mengalami itu, terus saya tegurnya, saya cuma mungkin lagi bucin Pak, lagi senang-senangnya inilah gitu. Jadi anak berdua nih sedang berduaan, terus rangkul-rangkulan, terus saya bilang ngapain di sini, saya bilang gitu kan. Cuman begitu aja, terus saya lapor ke wali kelas. Jadi wali kelas dan BK langsung bawa anaknya ke BK kan. Iya. Nah di saat itu memang tidak ada masalah sama saya sampai lulus gitu kan. Satu waktu ternyata anak ini bekerja di konter handphone. Iya. Jadi anak ini melototin dari jauh, apa ya ini anak ini, sampai saya dimusuhin sama orang yang nggak saya kenal, saya pikir gitu kan. Ternyata saya baru ingat lagi, ini anak pernah saya tegur karena pacaran, saya bilang, tapi tegurnya karena saya mengadu sama wali kelas kan. Iya. Jadi dendam itu tidak dilakukannya di sekolah, Di sekolah setelah lulus. Dan itu pun saya baru sadar setelah 2 kali 3 kali bertemu sama orangnya, bahwa anak ini ternyata anak yang pernah berkasus dengan saya, itu pun tidak saya tegur langsung, tidak ada urusan dengan BK karena saya bukan guru BK lah istilahnya. Saya wali kelas pun bukan, hanya fungsi waktu itu hanya mengadu itu ada anak ibu di sana gitu kan, daripada kenapa-napa, soalnya rangkul-rangkulan gitu kan. Dan memang pasangan gitu, mereka tuh pasangan gitu. Nah efeknya malah setelah lulus gitu, bukan pada saat sekolah. Mungkin sekolah dia tahan gitu kan. Takut masih diintervensi kalau di sekolah. Iya, seperti Ternyata dendamnya membara di awas saya lulus. Dia putus. Iya. Saya nggak ada sini sekolah, terus dia handphone. Iya. Nah itu sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin untuk peneguran yang misalkan untuk case-case tertentu mungkin nggak semuanya bisa kita lakukan. Jangan menegur, nggak bisa juga karena itu contoh buat saya sendiri gitu kan. Saya tidak menegur secara orang tidak tahu gitu ya. Saya cuma ngapain kamu di sini gitu. Saya hanya mengadu saja. Ibu dia mengadukan. Saya mengadu saya. Jadi gitu. Jadi di BK pun saya nggak ikut marah gitu kan, karena bukan saya yang berusaha di BK gitu. Berarti sebenarnya bukan juga solusi yang bisa kembali lagi ke personal itu juga. Ya. Kira-kira Bu, seandainya Ibu yang langsung berbicara dari hati ke hati dengan kedua anak ini, clear di situ, tidak mengadukan ke ini, kira-kira gimana efek jangka panjangnya? Jangka panjangnya mungkin jauh lebih Ngeri lagi. Iya, dia lagi cinta-cintanya tuh Pak gitu. Gak bisa ngaku tuh. Gitu. Karena Ya. kalau apa ya, kayak kembali lagi ke persoalan anak sendiri kali Pak, background anak keluarganya lagi kan. Kalau kita sudah semaksimal mungkin sebagai itu, kita Ya. menempatkannya seperti apa, kembali lagi ke keluarganya lagi. Betul. Sikapnya. Nah, sudah nilai-nilai yang dibangun kan betul. Itu tadi lingkungan ini ya, lingkungan budaya untuk sampai ke budaya positif itu pengaruh lingkungan banyak sekali. Nah, saya misalnya seandainya, tapi kan tidak semua kita bisa ini. Ketika dapat arah itu kemudian di pendekatan secara ini mengklirkan, kemudian jangan dengan ini ya nada bahwa kamu sudah melakukan yang tidak ini membuat mereka bersalah, akan makin banyak dendam mungkin ya. Mungkin pada saat pengaduan yang wali kelas dan BK-nya seperti itu kali ya. Jadi dendamnya sama saya. Iya. Jadi justru efeknya kan dendamnya. Nah, bisa Bapak Ibu setelah paham restitusi ini kita bicarakan terus
sebagai orang dewasa yakin bahwa pasti mereka akan memahami bahwa itu sesuatu yang sebenarnya bukan tempatnya dan ini. Tinggal itu tadi caranya untuk mau melakukan pendekatan supaya yang kita jaga adalah jangan sampai dendam menjadi dendam atau permusuhan bagi diri kita sendiri. Nah, itulah yang memang ini terlatih Bapak Ibu. Kalau tidak dicoba, ya nggak akan bisa. Saya kira guru BP sudah beberapa kali mempraktekkan yang begini, dan harapannya bukan hanya guru BP Bapak Ibu, karena terutama wali kelas. Nah, banyak saja pelanggaran anak-anak kita di kelas. Ya, ada Pak? Begini, Iya Pak. kalau menurut saya, anak-anak ini kan berbagai macam karakter, sampai seperti guru. Karakternya macam-macam. Ada yang memang anak-anak bisa dirubah dengan kelembutan, ada yang bisa dirubah dengan perpaduan antara kelembutan dan sedikit tegas, ada yang memang harus tegas. Jadi saya tidak tahu dengan pendidikan ini mungkin benar ya, cuma memang perpaduan. Nah, mesti harus cara itu saja, mungkin banyak cara yang lain. Ya. Makanya saya sampaikan tadi alternatif untuk saya menyampaikan bukan satu-satunya cara Bapak Ibu ya, tetapi pendekatan yang saat ini lagi diharapkan untuk itu tadi membangun budaya manusia yang merdeka tadi itu, tetapi punya batasan yang ini, pendekatan yang, karena yang dihindari makin kita keras ke anak itu Bapak Ibu, karakter anak sekarang justru bukan mau dikerasi malah melawan Bapak Ibu ya, apalagi yang laki-laki. Kalau itu terus kita terapkan, sudah tahu anaknya keras, makin keras juga dia kalau kita makin keras ke situ. Jadi memang ada kondisi tertentu yang perlu dipertimbangkan. Ya. Makanya tadi posisi kita kan manajer ya, sudah bisa melihat kok kalau anaknya seperti ini, metodenya pendekatannya seperti ini. Saya sudah sampaikan berkali-kali Pak, ini bukan satu-satunya cara metode, karena harus melihat konteksnya nanti, terus lingkungan situasinya seperti apa. Bukan berarti wah ini saja yang kita lakukan. Apa salahnya Bapak Ibu kita coba dulu, kita praktekkan supaya itu tadi win-win solution ya. Kita tidak ada masalah di belakang, anak juga berkembang sesuai dengan harapan yang kita diinginkan. Ya, jadi arahnya begitu Pak. Bapak tegas kemudian anak itu dendam sampai ini, besok ketemu di jalan bukan disapa malah dicuekin. Nah, kan itu yang mau dibangun Bapak Ibu, ditebalkan lagi. Bukan berarti Bapak Ibu belum melakukan. Saya yakin sudah banyak yang melakukan ini. Tinggal akan menjadi budaya, kemudian arahnya kepada itu tadi, disiplin positif. Semua akan merasa tergerak tanpa harus diperintah. Ya, membangun kesadaran dari dalam, motivasi intrinsik. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Ada tambahan lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Ya, menyadari bahwa murid kita ini dengan dunia yang sekarang memang perilakunya pasti sudah berbeda lah. Dari zaman ke zaman itu pasti, kalau kita dengan satu metode saja Bapak Ibu, yakinlah bahwa kita akan kewalahan terus di dalam, tidak selesai dengan proses kita dalam mendidik anak-anak. Dan yakin bahwa ini akan terus jadi makanan kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada apa? Sudah pas jamnya ya Pak? Atau dari kesiswaan mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Oh. Closing statement dari Pak Mat. Mohon maaf, terima kasih untuk kalian. Mungkin di sini Pak. Mohon izin Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus sebagai CGP yang mungkin salah satu motivasi buat kita semuanya. Insya Allah nanti yang lain nyusul. Amin. Sebagai closing statement saya, jadi mungkin ini salah satu teori yang mungkin sudah dipraktekkan sama para pakar. Mungkin bagus dari dengan betul-betul menuju ke manusia yang merdeka. Tapi perlu diingat, ini betul kata Pak Agus tadi bahwa tadi tidak satu-satunya. Karena kita tahu sendiri, memang siswa kita itu macam-macam, memang unik, berangkat dari keluarga yang macam-macam, dari berbagai karakter, budaya dan lain sebagainya. Tetapi secara teori ini tadi memang lembut. Kenapa? Menggali kenapa sih kok kamu begini dan sebagainya. Itu perlu coba. Jadi tidak boleh menjas. Maksudnya gini, menjas tidak ada solusinya. Ini tadi mencari solusi agar bisa cerdas, bijak dalam minimal siswa tadi dari diri pribadi bisa berubah. Cuma kalau tadi kayak si yang dicontohkan tadi, karena saya sering ketemu anak ini memang bebal. Nah mungkin perlu teknik yang lain untuk bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Tapi sebagai yang terakhir, mungkin alangkah baiknya kombinasi. Ada tracer. Kenapa kok anak itu melakukan seperti itu? Tidak pakai seragam, rambutnya gondrong dan sebagainya. Kita cari solusinya dan kita carikan penyelesaiannya. Contoh ya tadi rambut kita siapkan. Nah, kenapa kamu tidak boleh gondrong? Contoh di Google. Kalau rambutmu gondrong tanpa ada penutup kepala, pada waktu kamu masuk itu ke rambutmu. Nah, secara higienis betul ya Bu, bedanya. Gitu. Ada rambut masuk di dalam masalah sudah. Saya tidak mau lagi beli device itu sebagai contoh secara jawaban secara di lapangan otomatis mengurangi. Kemudian mungkin di jurusan yang lain begitu sama saja. Jadi cari solusinya yang terbaik. Kemudian kasih pengertian dan kasih Pak, saya nggak punya uang. Nah, itu nih kita coba carikan solusi terbaik. Nah ini loh nak, ada teman pandai mencukur rapi lagi, gratis lagi, dan mungkin bisa langganan. Oh iya Pak, terima kasih. Dan insya Allah hal seperti itu saya jarang ketemu anak-anak yang nakal sama sekarang. Alhamdulillah aman. Tadi baru saya datang nih. Anak buah Ustadz Kamal ini, Vicky, yang sebenarnya mau jadi polisi, tapi karena memang kurang tinggi, jadi saya bilang nggak usah jadi polisi. Ini masih jadi Ustadz kali. Ya alhamdulillah kalau memang mau. Dengan ada Vicky menjadi bujeng. Nah, lama. Dan mohon maaf, terakhir teman sekalian mohon maaf. Jadi tanggung jawab untuk menertibkan siswa, mendisiplinkan siswa tidak bukan tanggung jawab satu pilar saja, tapi seluruh bagian, baik guru, wali kelas, di BK, semuanya juga sama punya tanggung jawab secara moral. Insya Allah kalau kita sama-sama kepingin satu suara, insya Allah anak kita juga akan mengingat kita sampai kapanpun akan terngiang-ngiang. Contoh terakhir saja, saya tuh kalau kemana-mana nggak tahu siapa itu dia, lalu Mister, oh sudah dibayarin kena, mohon maaf nak. Siapa kamu nak? Lupa, tapi dia masih ingat. Oh ternyata kita mendidik itu dengan cara kita alhamdulillah diterima sama anak. Itu saja dari kami, dari siswa. Mohon maaf, jadi mungkin sebagai closing statement terakhir, semoga nanti kedepannya usaha kita bisa maksimal, bisa mendidik anak kita seperti apa yang kita harapkan. Insya Allah anak itu adalah seperti anak kita. Anggap aja anak kita. Kalau ada kesulitan, kita pelayan dia. Kita harus melayani, betul kata Kiai Jarwantoro. Kita menghamba, betul. Tapi ya tidak mengutus menghamba. Kita di bawah terus ya jangan, injak-injak itu nanti. Apalagi kalau ini pakai HP selesai ya. Kita direkam, share, selesai. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad sudah memberi penguatan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama untuk Bapak Ibu wali kelas silakan bikin keyakinan kelas. Apa yang diyakini anak-anak itu sebenarnya turunan dari peraturan sekolah ya. Misalnya supaya dia tidak terlambat, bunyi kesepakatannya gimana ya. Nah silakan anak-anak yang buat.
Kalau perlu ditempel di masing-masing dinding kelas, Bapak Ibu. Untuk jadi kalau kita ada pelanggaran kita lihat, nah apa itu? Oh, kesepakatan. Jadi kan kita nggak aturannya harus begini. Nah, itu kan sudah ada. Ayo kan, kesepakatannya apa? Kalau ada yang melanggar ya. Nah, jadi misalnya contohnya menggunakan seragam sesuai harinya, atau buat kata-kata seperti tadi, kami siswa ini menjunjung tinggi misalnya, atau berkomitmen untuk setiap hari ini pakai apa, kan? Jadi kesepakatan. Jadi silakan dibangun Bapak Ibu supaya ketika anak melanggar, kita tidak sekedar membacakan, oh ini aturan sekolah loh yang lalu apa lakukan. Kembalikan dia kepada apa yang sudah dibangun kesepakatan kelas di kelas itu, dan itu akan diyakini menjadi nilai-nilai yang membangun mereka. Ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan, sehingga itu tadi tercapai budaya, ya, budaya positif. Ya. Berikutnya yang terakhir, mohon direfleksi Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu pakai nama, dituliskan saja apa adanya. Dari pertemuan kita, hal baru apa yang paradigma yang kita dapatkan setelah diskusi, kemudian perasaan apa yang muncul selama sesi diskusi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ada sudah linknya saya share di grup. Ya, silahkan diisi. Bebas, tidak mempengaruhi ini Pak ya. Penilaian tidak mempengaruhi penilaian, tidak mempengaruhi TPP dan lain-lain. Ya, makanya tidak ya, nama tidak dipublish dan nama tidak diminta di situ. Oke. Bisa ya Bapak Ibu ya. Kapan waktu senggangnya, mungkin besok saya sudah dapat terima. Supaya ada, oh dari hasil ini ada yang jangan-jangan saya berbicara sendiri terus tidak nyampe apa yang saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu untuk mengukur juga, oh ini sudah sampai ke sekian persen ke rekan-rekan Bapak Ibu guru. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi menyita waktu Bapak Ibu, dan mungkin ini sudah kedua kali ya. Masih ada 5 modul Bapak Ibu. Semoga tugasnya tidak selalu berbagi. Saya juga. Gak apa-apa Pak, berbagi terus. Ya. Kalau saya bergerak sendiri nanti ya saya kelajuan sendiri ya. Jadi ini akan bergerak bersama ya Bapak Ibu ya. Ya Pak, izin Pak Pri, kita akan bergerak bersama sebenarnya untuk sekolah kita menjadi lebih baik dan tidak ketinggalan lah dengan apa yang paradigma baru yang sedang kita lakukan. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada penyampaian saya yang kurang pas, yang mungkin tidak berkenan, mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih, selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian.